Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvira Nur Olivia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam analisis filsafat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pendidikan dalam analisis filsafat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 poin terutama. Poin yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan dan kenapa kita perlu mempelajari filsafat pendidikan. Nah, pada hakikatnya, filsafat pendidikan adalah sebuah aktivitas pemikiran secara teratur yang menjadikan filsafat sebagai landasan dan jalannya untuk meluruskan, menyelaraskan dalam proses pendidikan agar dicapainya tujuan pendidikan dan menghasilkan pendidikan yang baik dan bermutu dan berguna bagi anak bangsa nantinya. Lalu, pentingnya filsafat pendidikan untuk kita pelajari adalah pada hakikatnya kita sebagai manusia itu tidak lepas dari pendidikan, sehingga kita dijuluki sebagai Homo educandum, yang artinya manusia tidak lepas dari pendidikan dan sangat terikat dengan pendidikan. Nah, maka dari itulah kita disebut sebagai makhluk yang alamiah dan makhluk sosial. Alamiah artinya kini adalah, saya berikan contoh, kita bernafas sejak lahir dan melalui udara. Udara itu berasal dari alam, yang berarti alamiah. Dan kita juga menikmati buah-buahan. Buah-buahan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berasal dari alam yang alami. Berarti disitulah makanya kita disebut sebagai makhluk alamiah. Lalu kita disebut sebagai makhluk sosial, yaitu kita membutuhkan orang lain untuk hidup dan tidak dapat hidup sendiri. Kita saling berkaitan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan melangsungi kehidupan kita. Nah, contohnya saja kita membutuhkan pertolongan dan kita juga memberikan pertolongan. Disinilah perannya pendidikan itu sangat penting. Karena kita berpendidik, karena kita dididik, makanya kita tahu cara untuk menolong dan tahu caranya meminta tolong kepada orang lain, sehingga kehidupan kita terpenuhi dan tercapainya tujuan dalam kehidupan. Nah, jika tidak ada pendidikan, pasti semua itu tidak akan tercapai. Lalu poin kedua yaitu seringkali filsafat diposisikan dengan posisi seorang ibu, yang dimana di telapak kakinya ada tersembunyi aroma surga. Nah, karena itulah di peran ibu, sebenarnya ibu itu mempunyai atau memiliki kemampuan ilmu yang sangat besar untuk mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang berguna ke depannya nanti. Nah, dari maka itulah orang tua disebut, apalagi seorang ibu, disamakan posisi dengan filsafat. Maka di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan ilmu dalam mendidik anak untuk berbahasa Indonesia? Nah, untuk mengajari anak berbahasa Indonesia itu sangat penting, apalagi diajarkan dari sejak dini. Karena apa? Jika orang tua mengajarkan di sejak dini, nanti akan memudahkan anaknya jika sudah besarnya nanti. Pasti anak sudah besar nanti lebih mencari pengalaman di luar sana yang lebih jauh. Contohnya orang Minang pergi ke Jakarta, berarti otomatis dia harus memakai bahasa Indonesia yang baik agar dapat berkomunikasi dengan orang dan dapat mencapai tujuannya, agar mendapatkan informasi secara mudah. Namun kalau dia memakai bahasa ibunya atau bahasa daerahnya, pasti dia akan sulit dan susah untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengajarkan anak berbahasa Indonesia dengan baik sejak dininya. Nah, posisi filsafat pada hal tersebut adalah saat ibu mengucapkan dengan lisannya dalam mengajari anaknya. Karena sesungguhnya filsafat merupakan ungkapan-ungkapan dari manusia yang dimana bisa dikaji kebenarannya dan bisa dijadikan satu ilmu. Nah, disitulah posisi filsafat jika dikaitkan dari hal tersebut, dari orang tua mengajari anaknya tersebut. Nah, poin ketiga adalah yaitu bedanya pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Menurut saya, pengetahuan biasa itu tidak bisa teliti kebenarannya dan ilmiah bisa diteliti. Nah, contohnya saja yang biasa. Ada ungkapan Minang yang dimana duduk di atas bantal bisa bisulan. Namun jika kita kaji dan kita teliti, itu tidak benar. Kita coba duduk di atas bantal, tapi dengan bisulan itu tidak logis. Tidak ada yang nyambung dari duduk di bantal dengan bisulan. Namun kalau kita kaji dengan makna yang lain, kita akan menemukan apa tujuan dari pepatah tersebut. Tetapi kita lihat dari fungsi yang lain atau makna yang lain, bukan dari kebenarannya. Nah, kalau ilmiah
ilmiah itu bisa kita cari kebenarannya. Contohnya itu ilmu-ilmu teori-teori yang kita pelajari di sekolah. Itu dapat kita cari kebenarannya, sumber-sumbernya, dan menurut siapa saja. Itu bisa diteliti dan jadikan penelitian. Nah, sudah dari 3 poin tersebut, maka saya akan juga jelaskan apa itu filsafat, apa itu pendidikan. Karena tadi kita sudah mengetahui tentang filsafat pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan dulu pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang adanya suatu pendidik dan yang dididik. Ada seorang guru dan ada seorang siswa yang bekerja sama atau melaksanakan sebuah aktivitas pembelajaran di suatu instansi yang adanya suatu peraturan yang terikat oleh peraturan yang harus dipatuhi. Namun itulah yang disebut dengan pendidikan formal. Dan juga ada pendidikan non formal, yaitu yang kita dapatkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, juga ada yang disebut sebagai filsafat. Filsafat adalah induk dari segala ilmu yang mengkaji kebenaran ilmu secara mendalam, yang dimana dijadikan landasan sebagai pendidikan. Karena filsafatlah adanya pendidikan, dan tidak adanya filsafat, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dan filsafat juga memiliki aliran, yaitu ada 9. Yang pertama aliran idealisme, yang kedua aliran realisme, yang ketiga aliran perennialisme, yang keempat ada aliran esensialisme, yang kelima ada aliran prosialisme, yang enam ada aliran dekonstruksionisme, yang ketujuh ada materialisme, yang kedelapan ada aliran pragmatisme, yang kesembilan ada aliran eksistensialisme. Dan selain adanya aliran dalam filsafat, filsafat juga mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat adalah yang pertama ada logika, yang kedua ada ontologi, yang ketiga ada epistemologi, yang keempat ada etika, yang kelima ada estetika, yang keenam ada metafisika, yang ketujuh ada aksiologi. Nah, dari itulah dapat kita ambil pendidikan dalam analisis filsafat adalah suatu rangkaian atau seperangkat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang erat kaitannya dan dalam kaitannya dengan fungsi dan kedudukannya sebagai seorang pendidik. Dan itu memiliki peranan penting dan manfaat yang penting baginya, apalagi bagi seorang guru, baik bagi dirinya pribadi atau bagi peranannya sebagai seorang pendidik yang harus mengetahui dan penting untuk mengetahui tentang filsafat pendidikan. Dan pendidikan juga dapat meningkatkan potensi-potensi seorang manusiawi yaitu siswa atau mahasiswa, yang dimana mereka dapat meningkatkan potensi dirinya, potensi pemikirannya, dan pengetahuannya yang dapat dijadikannya dan memudahkan dia dalam menjalani kehidupan. Nah, dan mencapai tujuannya sebagai makhluk atau manusia yang universal. Nah, sekian dari penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.